Jangan pernah nabung, lu pasti miskin. Jangan skip videonya, dengerin sampai habis dan lu pasti akan tahu kenapa. So, 2 video kemarin gua ngasih tahu tentang kebangkrutan dari Silicon Valley. Per today, itu Pak Jokowi ada bilang ada 2 bank lagi di Amerika Serikat yang juga mengajukan bangkrut. Ya, jadi domino efeknya udah mulai terasa. Per Agustus 1971, itu Amerika di bawah Presiden Nixon mengganti sistem perbankan Amerika menjadi fractional reserve banking system. Jadi sebelum tahun 1971, itu setiap uang dolar yang dicetak harus menggunakan backup emas, ya. Jadi untuk setiap $1 yang dicetak harus ada emas senilai $1. Nah, per tahun 1971 itu dihapus oleh Presiden Nixon dan diganti menjadi namanya fractional reserve banking. Itu apa? Artinya Bank Amerika, ya, Bank Amerika itu berhak mencetak uang hanya dengan deposit 10%, ya. Jadi kalau misalnya dia punya, artinya kalau misalnya kita menabung di bank senilai 1 juta, bank itu berhak mencetak uang 10 juta. Nah, setelah Bank Sentral Amerika itu menggunakan fractional reserve banking system, ada yang namanya petrodollar. Apa itu petrodollar? Petrodollar itu artinya kalau kita mau beli minyak itu kan dibutuhkan di seluruh dunia, ya, untuk bensin, untuk industri dan lain-lain. Nah, itu satu-satunya mata uang yang bisa membeli oil itu hanya dolar. Nah, itu kenapa semua negara perlu mempunyai dolar Amerika. Itu yang membuat nilai dolar Amerika waktu itu, pada saat itu, tetap selalu tinggi walaupun dia bisa cetak terus-menerus, ya, dan tidak menggunakan backup emas. Mata uang tuh dia itu sangat dipercaya karena orang mau nggak mau harus pegang. Semua negara pegang nih. Ya, jadi dia nggak gampang kolaps atau nilainya berubah-ubah gitu. Karena kita butuh dolar itu untuk membeli oil. Nah, sekarang udah berubah. Ya, sekarang udah berubah. Jadi dengan adanya BRICS, terus begitu Arab juga udah mulai dekat sama Asia, itu dolar nih udah mulai, pamornya udah mulai kurang gitu. Jadi balik ke inti dari video ini, ya. Kenapa gue bilang jangan pernah nabung, lu pasti miskin. Karena gini, walaupun kita nyimpen uang, tambah lama tambah banyak uangnya, tapi value dari uang itu, satu hal yang pasti, value dari uang itu pasti akan semakin kecil, kalah sama inflasi itu udah 100%. Kenapa? Ya karena uang dicetak terus. Sekarang bayangin, kita punya 1 juta, bank bisa pinjam keluar 10 juta. 10 juta ini kalau masuk lagi ke bank, 10 juta jadi 100 juta. Nangkep gak? 1 juta, bank bisa pinjam 10 juta. 10 juta yang masuk lagi ke bank, 10 juta jadi 100 juta. Artinya apa? Hanya dengan 1 juta aja bisa uang nggak habis-habis kan? Tidak ada ceritanya duit itu tambah sedikit jumlahnya. Itu nggak ada ceritanya. Pasti tambah banyak. Dan dengan uang itu tambah banyak, hal yang sudah pasti terjadi adalah nilai mata uang pasti akan menurun. Ya, nilai mata uang pasti akan menurun. Maka itu kenapa gue bilang jangan pernah nabung dalam bentuk uang. Lu nabunglah dengan bentuk yang lain, investasi yang lain yang jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Contohnya emas, perak, atau properti, tanah, atau saham, atau apapun itu. Yang penting selain daripada uang. Uang itu hanya nilai alat tukar. Tukarkan uang itu, selagi nilainya bagus, lu tukar dengan sesuatu yang akan berkembang. Karena satu hal yang pasti, uang itu nilainya pasti akan turun. Jadi kesimpulannya,